selama puluhan tahun, akhir Perang Dunia Kedua seringkali diceritakan sebagai sebuah rangkaian peristiwa yang sederhana. Dua bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang hancur, lalu mereka menyerah. Perang pun dianggap berakhir. Narasi ini diulang dalam buku pelajaran, film, dan ingatan kolektif dunia, seolah akhir perang ditentukan oleh satu peristiwa tunggal, bukan oleh rangkaian peristiwa yang datang hampir bersamaan. Hiroshima dan Nagasaki memang menjadi simbol kehancuran yang belum pernah disaksikan manusia sebelumnya. Dalam hitungan detik, sebuah kota hancur tanpa pertempuran, tanpa garis depan, dan tanpa kesempatan untuk melawan. Bagi dunia luar, kehancuran sebesar itu seharusnya cukup untuk memaksa sebuah bangsa untuk menyerah. Namun bagi Jepang, keputusan itu tidak muncul secepat dan sesederhana yang sering diceritakan. Setelah bom atom pertama dijatuhkan, Jepang tidak langsung menghentikan perang. Pemerintahan tetap berjalan, dan para petinggi militer masih menolak menghentikan perlawanan. Di pusat kekuasaan Tokyo, perdebatan justru semakin memanas. Sebagian pejabat sipil mulai menyadari bahwa perang tidak mungkin dimenangkan, sementara para jenderal masih percaya bahwa Jepang bisa memaksa lawan bernegosiasi jika perlawanan dilanjutkan. Bagi mereka, menyerah bukan sekadar keputusan politik, melainkan aib nasional yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Di tengah kebuntuan tersebut, tekanan datang dari arah yang jauh lebih berbahaya. Pada awal Agustus tahun 1945, Uni Soviet yang sebelumnya diharapkan Jepang sebagai penengah secara tiba-tiba menyatakan perang. Pasukan Soviet bergerak cepat menyerang wilayah pendudukan Jepang di Manchuria. Dalam hitungan hari, kekuatan darat Jepang di Asia runtuh. Harapan terakhir untuk bernegosiasi pun menghilang, dan ancaman perang dua front menjadi kenyataan. Dengan masuknya Soviet, Jepang kini menghadapi ancaman dari segala arah. Kota-kota terbakar, ekonomi runtuh, rakyat kelaparan, serangan militer baru datang dari utara, serta konflik internal yang hampir berubah menjadi kekerasan terbuka di jantung pemerintahan. Di tengah tekanan itu, Jepang dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama membawa risiko kehancuran: melanjutkan perang dan menghadapi invasi sekutu ke daratan utama, atau menyerah dan menerima kekalahan yang berarti berakhirnya kekaisaran yang selama ini mereka pertahankan. Inilah kisah tentang detik-detik terakhir Perang Dunia Kedua, tentang kalkulasi politik dan militer yang bertabrakan dalam waktu yang semakin sempit, dan tentang bagaimana perang berakhir bukan karena satu ledakan, melainkan karena semua jalan keluar tertutup hampir bersamaan. Disinilah perang tidak lagi soal menang atau kalah, melainkan tentang keputusan terakhir yang diambil ketika tidak ada lagi pilihan tersisa. Pada musim panas tahun 1945, Perang Dunia Kedua secara kasat mata tampak mendekati akhir. Di Eropa, pertempuran telah berhenti. Jerman menyerah tanpa syarat, bendera Nazi diturunkan, dan kota-kota yang selama bertahun-tahun menjadi medan pertempuran kini hanya menyisakan kehancuran dan keheningan. Bagi negara-negara sekutu, konflik di Eropa telah berakhir, meski kemenangan itu dibayar dengan kerugian yang sangat besar. Namun berakhirnya perang di Eropa tidak berarti dunia kembali tenang. Justru sebaliknya, perang global yang telah berlangsung hampir 6 tahun meninggalkan kehancuran ekonomi, jutaan korban jiwa, dan puluhan juta tentara yang masih tersebar di berbagai front peperangan. Industri lumpuh, jalur perdagangan terputus, dan masyarakat sipil di berbagai negara menjalani kehidupan di tengah kehancuran dan ketidakpastian. Perang di Eropa telah selesai, namun pertempuran di belahan dunia lain masih terus berlangsung. Perhatian Amerika Serikat dan sekutu kini beralih sepenuhnya ke Pasifik. Jepang menjadi satu-satunya kekuatan besar yang masih bertahan dalam pertempuran. Berbeda dengan medan tempur Eropa, perang di Asia Timur jauh lebih keras dan lebih melelahkan. Setiap pulau yang direbut membutuhkan waktu berbulan-bulan dan korban yang tidak sedikit. Bagi para perencana perang di Washington, pola pertempuran di Pasifik memberi satu kesimpulan: memaksa Jepang menyerah akan membutuhkan perang yang jauh lebih panjang dan korban yang jauh lebih besar.
Pada saat yang sama, kepemimpinan di negara-negara utama sekutu juga berubah. Di Amerika Serikat, wafatnya Franklin D. Roosevelt membawa Harry S. Truman ke kursi kepresidenan dan ia segera dihadapkan pada keputusan-keputusan besar di tengah perang yang belum usai. Di Inggris, kemenangan di Eropa tidak menyelamatkan Winston Churchill dari kekalahan politik. Pemilu 1945 mengakhiri masa kepemimpinannya dan membawa Clement Attlee ke kursi Perdana Menteri. Pergantian ini membuat arah perang dan diplomasi global memasuki fase baru yang penuh ketidakpastian. Sementara itu, Jepang semakin terisolasi. Sekutu-sekutunya telah runtuh atau menyerah. Wilayah pendudukan Jepang terus menyempit dan kekuatan militernya melemah di seluruh medan pertempuran. Namun bagi Tokyo, berdiri sendirian bukan berarti menyerah. Selama negara masih bertahan dan kaisar tetap berkuasa, mereka menganggap perang belum selesai. Kekalahan di medan tempur bukan berarti kekalahan secara politik. Pada titik inilah Amerika akhirnya memutuskan menggunakan bom atom. Keputusan itu tidak muncul di ruang hampa, melainkan di tengah dunia yang kelelahan oleh perang. Semua pihak menginginkan perang berakhir, tetapi dengan tujuan yang berbeda. Amerika ingin mengakhiri perang secepat mungkin. Sekutu menginginkan stabilitas pasca perang. Jepang berusaha mempertahankan kehormatan dan kelangsungan negaranya. Perbedaan tujuan inilah yang akan membentuk keputusan besar pada musim panas 1945. Sejarawan Tsuyoshi Hasegawa dalam bukunya Racing the Enemy menggambarkan periode ini sebagai perlombaan waktu antar kekuatan besar. Perlombaan untuk menentukan siapa yang akan mengakhiri perang, dengan cara apa, dan dengan konsekuensi politik seperti apa. Dalam perlombaan itu, Jepang bukan lagi pengendali keadaan, melainkan pihak yang terjebak di tengah tekanan global yang terus menguat. Dari luar, dunia tampak bergerak menuju perdamaian. Namun di balik peta global yang mulai berubah, perang di Pasifik justru memasuki babak paling berbahaya. Keputusan-keputusan besar sedang disiapkan dan Jepang akan segera merasakan dampaknya secara langsung. Dan di balik peta dunia yang tampak mulai tenang, Jepang justru berada pada titik paling rapuh sepanjang sejarahnya. Menjelang pertengahan tahun 1945, dunia luar masih memandang Jepang sebagai musuh yang keras kepala dan sulit ditaklukkan. Namun kenyataannya, negara tersebut telah lama berada di ambang kehancuran. Jepang bukan lagi kekaisaran ekspansif yang beberapa tahun sebelumnya menaklukkan Asia Timur dengan mudah, melainkan negara yang berjuang mempertahankan sisa kekuatannya di tengah sumber daya yang semakin menipis dan kekuatan militer yang terus melemah, sambil tetap berusaha menjaga citra kekuatan di tengah keruntuhan yang semakin nyata. Keruntuhan itu mulai terlihat jelas di langit Jepang. Jauh sebelum bom atom dijatuhkan, puluhan kota telah dihancurkan oleh serangan bom konvensional sekutu. Pesawat-pesawat pembom terbang hampir tanpa perlawanan berarti menjatuhkan bom pembakar yang mengubah kawasan permukiman menjadi lautan api. Tokyo, Osaka, Nagoya, dan banyak kota lainnya mengalami kehancuran dalam skala yang sulit dibayangkan. Ratusan ribu warga sipil tewas bukan karena satu serangan tunggal, melainkan akibat serangan udara yang berlangsung berbulan-bulan tanpa jeda. Di laut, situasinya bahkan lebih buruk. Blokade sekutu memutus jalur logistik Jepang hampir sepenuhnya. Kapal-kapal pengangkut bahan bakar dan makanan tenggelam satu persatu sebelum mencapai pelabuhan. Jepang, yang selama ini sangat bergantung pada impor minyak dan bahan mentah untuk menopang industrinya, kini mulai kehabisan sumber daya vitalnya. Pabrik-pabrik berhenti beroperasi, transportasi terganggu, dan kelaparan perlahan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari rakyat sipil. Blokade ini berdampak langsung pada kekuatan militer Jepang. Persediaan amunisi dan bahan bakar menurun drastis. Angkatan laut yang sebelumnya menjadi tulang punggung dominasi Jepang di Pasifik, kini berada dalam kondisi nyaris lumpuh. Banyak kapal besar telah tenggelam, sementara sisanya tidak dapat beroperasi karena kekurangan bahan bakar. Angkatan udara pun menghadapi masalah serupa. Jepang masih memiliki pesawat, tetapi kehilangan aset yang jauh lebih penting, pilot berpengalaman.
Bertahun-tahun perang telah menguras sumber daya manusia yang tidak bisa digantikan dalam waktu singkat. Namun kehancuran ini tidak otomatis membuat mereka menghentikan perang. Jepang tidak hanya bertempur dengan kekuatan militer, tetapi juga dengan ideologi. Dalam pandangan para pemimpin militer Jepang, perang belum dianggap berakhir selama negara masih berdiri dan rakyat masih dapat dimobilisasi. Kekalahan tidak diukur dari runtuhnya ekonomi atau kota-kota yang hancur, melainkan apakah musuh berhasil mematahkan tekad nasional untuk terus bertempur. Disinilah muncul kesenjangan antara realitas di lapangan dan ambisi politik. Secara objektif, Jepang sangat lemah, namun secara ideologis, menyerah tetap dianggap sebagai pilihan yang lebih buruk daripada kehancuran bertahap. Bagi para pemimpin militer, penderitaan rakyat sipil dianggap sebagai pengorbanan yang masih dapat diterima demi mempertahankan kehormatan negara dan sistem kekaisaran. Dalam buku Downfall, The End of the Imperial Japanese Empire, karya Richard B. Frank, dijelaskan bahwa pada pertengahan 1945 Jepang sebenarnya sudah kehilangan kemampuan untuk memenangkan perang, tetapi belum kehilangan kemampuan untuk melanjutkannya. Negara ini masih memiliki jutaan tentara, masih bisa mempertahankan wilayah inti, dan masih mampu menyebabkan korban besar jika sekutu memaksakan invasi darat. Inilah celah tipis yang membuat perang terus berlanjut meskipun fondasinya sudah rapuh. Situasi inilah yang menciptakan paradoks berbahaya. Jepang kalah secara material, tetapi belum kalah secara mental dan politik. Negara itu berdiri di atas reruntuhan, namun tetap bersikeras bahwa perang masih bisa dinegosiasikan atau setidaknya diakhiri dengan syarat yang lebih menguntungkan. Selama keyakinan ini bertahan, kehancuran yang lebih besar hanya tinggal menunggu waktu. Dan di balik kehancuran fisik yang semakin nyata, masalah yang sebenarnya justru berada di pusat kekuasaan. Pertanyaannya bukan lagi apakah Jepang masih bisa menang, melainkan siapa yang berhak memutuskan kapan perang harus berhenti. Ketika kondisi militer Jepang semakin memburuk di medan perang luar negeri, pertempuran yang paling menentukan justru terjadi di dalam negeri. Di balik dinding istana dan ruang-ruang rapat tertutup, Jepang menghadapi krisis yang tidak bisa diselesaikan dengan senjata, kebuntuan dalam mengambil keputusan. Pada tahun 1945, pemerintahan Jepang tidak lagi bergerak dalam satu tujuan. Kekuasaan terbelah ke dalam dua kubu yang saling berseberangan. Di satu sisi, para pejabat sipil dan sebagian elit senior mulai menyadari bahwa perang tidak mungkin dimenangkan. Bagi mereka, setiap hari yang dihabiskan untuk bertempur hanya menambah tumpukan mayat dan kehancuran yang lebih besar bagi negara. Di sisi lain, para perwira militer garis keras menolak memberikan persetujuan untuk mengakhiri perang. Tanpa adanya kesepakatan, Jepang terjebak dalam kebuntuan yang semakin berbahaya. Masalahnya bukan sekadar perbedaan pandangan, melainkan struktur kekuasaan itu sendiri. Dalam sistem pemerintahan Jepang saat itu, keputusan besar bergantung pada keseimbangan rapuh antara kabinet sipil dan pimpinan militer. Tidak ada mekanisme pemungutan suara yang benar-benar mengikat, dan tidak ada satu otoritas yang bisa memaksakan keputusan akhir. Setiap kebijakan strategis harus disetujui kedua belah pihak. Ketika kubu sipil dan militer sama-sama bersikeras pada posisinya, semua keputusan berujung pada perdebatan yang tak kunjung selesai. Di tengah kebuntuan ini berdiri Kaisar Hirohito. Ia merupakan simbol tertinggi negara dan sumber legitimasi kekuasaan, namun perannya dibatasi oleh tradisi dan tata kelola pemerintahan yang menempatkannya di atas politik praktis. Kaisar tidak memimpin rapat kabinet, tidak merumuskan kebijakan harian, dan hampir tidak pernah terlibat langsung dalam perdebatan antar faksi. Justru karena kedudukannya yang sakral dan berada di atas persaingan politik, campur tangan kaisar dipandang sebagai langkah luar biasa. Sesuatu yang hanya dilakukan ketika seluruh mekanisme pemerintahan tak lagi mampu menghasilkan keputusan. Perdana Menteri Kantaro Suzuki menyadari betul bahaya dari kebuntuan ini. Ia memimpin pemerintahan yang terpecah, sementara waktu terus berjalan dan situasi semakin genting. Setiap langkah untuk mendorong pembicaraan menuju penyelesaian perang berisiko memicu perlawanan keras dari kalangan militer yang menolak menyerah.
Namun menunda keputusan berarti membiarkan situasi memburuk dan tak terkendali. Kebuntuan inilah yang menjelaskan mengapa perang terus berlanjut meskipun tidak ada lagi rencana kemenangan yang realistis. Bukan karena para pemimpin Jepang tidak memahami kenyataan di hadapan mereka, melainkan karena sistem pemerintahan yang mereka jalankan tidak dirancang untuk mengambil keputusan cepat dalam situasi krisis total. Negara tetap berfungsi, tetapi tidak memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan. Dalam bukunya Japan's Decision to Surrender, sejarawan Tsuyoshi Hasegawa menekankan bahwa inti masalah Jepang pada tahun 1945 bukanlah kurangnya informasi atau kesadaran, melainkan kelumpuhan politik. Selama tidak ada pemicu eksternal yang cukup kuat untuk mematahkan kebuntuan internal, keputusan akhir akan terus tertunda, apapun biaya yang harus dibayar di luar ruang rapat. Situasi inilah yang membuat Jepang berada dalam keadaan paling berbahaya sepanjang perang. Bukan karena serangan musuh, melainkan karena Jepang kehilangan kemampuan untuk mengambil keputusan ketika kekalahan sudah di depan mata. Dan di tengah kebuntuan inilah, Jepang masih menyimpan satu harapan terakhir, bukan di medan tempur, melainkan pada jalur diplomasi yang diyakini masih terbuka. Di tengah kebuntuan politik di Tokyo, para pemimpin Jepang menilai situasi belum sepenuhnya buntu. Selama perang masih bisa diakhiri tanpa harus menyerah tanpa syarat, sebagian pemimpin Jepang meyakini bahwa akhir perang masih bisa dikendalikan. Dari keyakinan yang rapuh inilah muncul satu opsi yang dianggap paling realistis, diplomasi. Satu-satunya harapan Jepang hanyalah Uni Soviet. Sejak tahun 1941, Jepang dan Uni Soviet terikat dalam fakta netralitas yang membuat kedua negara tidak saling menyerang. Selama bertahun-tahun, perjanjian ini memungkinkan Jepang memusatkan perhatiannya pada perang di Pasifik tanpa khawatir akan ancaman dari utara. Pada tahun 1945, Tokyo melihat netralitas tersebut bukan sekadar jaminan keamanan, melainkan sebagai peluang untuk menjadikan Uni Soviet perantara dalam perundingan dengan sekutu. Tokyo kemudian berupaya melibatkan Moskow sebagai mediator. Jika Uni Soviet bersedia memfasilitasi perundingan dengan Amerika Serikat, Jepang berharap perang bisa diakhiri dengan syarat yang lebih ringan. Tujuannya bukan kemenangan, melainkan menyelamatkan struktur negara, menjaga keberlangsungan kekaisaran, pemerintahan, dan kedaulatan nasional. Untuk menyampaikan misi sensitif tersebut, Jepang memilih Fumimaro Konoe, mantan Perdana Menteri yang disegani di dunia politik dan memiliki kedekatan dengan istana. Konoe diutus bukan untuk melakukan negosiasi terbuka, melainkan untuk mengirim sinyal halus bahwa Jepang siap mengakhiri perang, tetapi tidak dipaksa untuk tunduk sepenuhnya. Masalahnya, strategi ini bertumpu pada asumsi yang keliru. Di Moskow, pesan Jepang memang diterima secara formal, tetapi tanpa komitmen apapun. Menteri Luar Negeri Soviet, Vyacheslav Molotov, tidak menyatakan penolakan terbuka, namun ia juga tidak memberikan dukungan. Bagi Tokyo, tidak adanya penolakan dari Soviet dianggap sebagai peluang. Mereka menafsirkan sikap diam Moskow sebagai ruang negosiasi, padahal sikap diam tersebut sama sekali bukan tanda persetujuan. Di balik komunikasi diplomatik yang tampak tenang itu, Uni Soviet sebenarnya telah menentukan arah kebijakannya. Setelah kemenangan di Eropa, Moskow berkomitmen untuk ikut berperang melawan Jepang. Bagi Joseph Stalin, Asia Timur bukanlah arena mediasi, melainkan peluang geopolitik. Dengan ikut berperang, Uni Soviet berpeluang memperluas pengaruhnya di Manchuria, Korea, dan kawasan Asia Timur Laut. Sesuatu yang tidak mungkin diperoleh jika hanya bertindak sebagai penengah. Ketika Tokyo masih berharap pada jalur diplomasi, Uni Soviet justru menggunakan waktu tersebut untuk mempersiapkan operasi militer besar-besaran. Pasukan dipindahkan dari Eropa ke wilayah timur, logistik dikonsolidasikan, dan rencana serangan terhadap pasukan Jepang di Manchuria disusun secara sistematis. Secara formal, kedua negara masih terikat fakta netralitas. Namun secara strategis, mereka sudah berada di jalur yang saling bertentangan. Sejarawan Tsuyoshi Hasegawa dalam bukunya Racing the Enemy menjelaskan bahwa inilah momen krusial kesalahan perhitungan Jepang.
Tokyo mengira waktu sedang dibeli untuk bernegosiasi, padahal waktu itu sedang digunakan Uni Soviet untuk memastikan mereka ikut menentukan akhir perang. Diplomasi yang diharapkan sebagai jalan keluar justru menjadi ruang hampa yang menunda keputusan paling penting. Memasuki awal Agustus 1945, Jepang tetap menunggu respons resmi dari Moskow. Sikap Soviet tidak menunjukkan penolakan eksplisit, tetapi juga tidak memberikan jaminan apapun. Dalam keheningan itulah harapan terakhir Jepang perlahan runtuh. Sejak awal, Moskow tidak pernah bermaksud menjadi mediator, melainkan memposisikan diri sebagai pihak yang akan ikut menentukan hasil perang. Pada titik inilah, Jepang kehilangan satu-satunya jalur yang dianggap bisa mengakhiri perang tanpa penyerahan total. Ketika Jepang akhirnya menyadari bahwa Uni Soviet tidak akan menjadi penengah, pasukan Soviet sudah siap di perbatasan Manchuria dan rencana serangan tinggal menunggu perintah. Sementara Jepang masih terpaku pada jawaban yang tak kunjung datang dari Moskow di seberang Pasifik. Keputusan perang justru sedang dirumuskan melalui perhitungan biaya, potensi korban, dan keuntungan strategis. Ketika para diplomat Jepang masih berharap Uni Soviet bersedia menjadi penengah di Washington, arah perang justru bergerak ke fase yang sangat berbeda. Bagi Amerika Serikat, pertanyaannya bukan lagi tentang apakah Jepang akan kalah, melainkan bagaimana perang itu harus diakhiri dan berapa harga yang masih harus dibayar untuk mencapainya. Sejak awal 1945, para perencana militer Amerika telah bekerja dengan satu asumsi dasar. Jika Jepang tidak menyerah, perang akan diakhiri melalui invasi darat langsung ke kepulauan utama. Skenario ini bukan muncul secara tiba-tiba, melainkan strategi yang telah lama disusun sebagai langkah terakhir, lengkap dengan jadwal pelaksanaan, pembagian pasukan, dan kebutuhan logistik. Rencana ini kemudian dikenal sebagai Operation Downfall. Sebagai cetak biru invasi darat terbesar yang pernah dipersiapkan Amerika, Operation Downfall dibagi ke dalam dua tahap utama. Tahap pertama, yang dikenal sebagai Operation Olympic, dijadwalkan berlangsung pada akhir tahun 1945 dengan sasaran Pulau Kyushu. Pulau ini dipilih bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai pijakan awal. Dari Kyushu, Amerika berencana membangun pangkalan udara dan laut untuk tahap berikutnya, yang diberi nama Operation Coronet, yang menargetkan Pulau Honshu dan wilayah sekitar Tokyo pada tahun 1946. Jika rencana ini dijalankan, perang akan berpindah dari pulau-pulau terpencil ke kawasan padat penduduk di Jepang. Operation Downfall dirancang bukan hanya sebagai rencana invasi, melainkan berdasarkan pengalaman keras dari pertempuran-pertempuran sebelumnya di Pasifik. Selama 2 tahun terakhir Perang Pasifik, Amerika menyadari bahwa Jepang tidak akan menyerah hanya karena situasinya memburuk. Di Iwo Jima dan Okinawa, pasukan Jepang mempertahankan posisi mereka hingga titik akhir, meskipun kemenangan secara militer sudah tidak mungkin dicapai. Pertempuran berlangsung lama, korban terus bertambah, dan setiap kemajuan kecil harus dibayar dengan nyawa. Jika pola perlawanan yang sama terjadi di kepulauan utama Jepang, dampaknya diperkirakan jauh lebih besar. Wilayah yang harus diserbu lebih luas, jumlah penduduk sipil jauh lebih banyak, dan pertahanan militer telah disiapkan untuk menghadapi invasi ke daratan utama Jepang. Para perencana Amerika tidak lagi berbicara tentang kemungkinan, melainkan tentang skenario yang harus dihadapi jika Jepang tetap menolak untuk menyerah. Karena itu, pembahasan mengenai Operation Downfall segera berfokus pada satu hal utama, perkiraan korban. Staf militer menyusun berbagai proyeksi mengenai kemungkinan kerugian jika invasi darat dilaksanakan. Meskipun angkanya berbeda-beda, seluruh perhitungan mengarah pada kesimpulan yang sama. Korban di pihak Amerika diperkirakan akan sangat besar, sementara di pihak Jepang jumlahnya diperkirakan jauh lebih tinggi lagi, termasuk tentara dan warga sipil. Tidak satupun proyeksi yang menunjukkan bahwa invasi tersebut akan mengakhiri perang dengan cepat. Dalam situasi inilah keputusan akhir harus diambil. Tanggung jawab tersebut berada di tangan Harry S. Truman yang baru beberapa bulan menjabat sebagai presiden dan mewarisi perang yang telah memasuki titik penentuan.
Ia tidak merancang strategi awal perang di Pasifik, tetapi dialah yang harus menentukan bagaimana perang itu akan diakhiri. Pilihan yang dihadapinya bukan antara perang dan damai, melainkan antara beberapa opsi untuk mengakhiri perang yang masing-masing memiliki konsekuensi besar. Tekanan terhadap Truman datang dari berbagai arah. Dari pihak militer, ada tuntutan untuk menyiapkan Operation Downfall secara serius. Karena operasi sebesar itu tidak bisa dirancang setengah-setengah atau menunggu hingga menit terakhir. Dari dalam negeri, tekanan publik juga semakin kuat. Setelah kemenangan di Eropa, masyarakat Amerika berharap perang benar-benar segera berakhir. Jutaan tentara masih ditempatkan di medan perang, dan selama perang terus berlangsung, korban baru akan terus bertambah. Pada saat yang sama, pertimbangan politik juga menjadi sangat penting. Pemerintah Amerika tidak ingin perang berakhir dengan kesepakatan yang tidak tegas. Mereka juga tidak ingin memberi ruang bagi Jepang untuk kembali melanjutkan perlawanan di kemudian hari. Ada kekhawatiran bahwa jika upaya memaksakan penyerahan gagal, perang justru akan berlanjut dan korban akan semakin besar. Dalam situasi seperti itu, menunda keputusan dianggap terlalu berisiko. Sejarawan Richard B. Frank dalam bukunya Downfall, The End of the Imperial Japanese Empire, menjelaskan bahwa Operation Downfall berfungsi sebagai tolok ukur bagi semua opsi Amerika pada tahun 1945. Selama invasi darat tetap menjadi kemungkinan nyata, setiap alternatif lain selalu dibandingkan dengannya. Pertanyaannya sederhana. Apakah ada cara untuk mengakhiri perang tanpa harus menjalani skenario paling berdarah yang sudah disiapkan itu? Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, keputusan Amerika pada tahap akhir perang menjadi pragmatis. Perang dipandang sebagai persoalan waktu, kesiapan logistik, dan perkiraan jumlah korban dari setiap pilihan. Para pemimpin Amerika tidak mencari kemenangan simbolis, melainkan langkah yang dianggap paling mungkin mengakhiri perang tanpa memperluas kehancuran. Selama Operation Downfall tetap dipertimbangkan sebagai opsi strategis, Amerika akan terus mencari cara lain untuk memaksa Jepang menyerah tanpa harus melakukan pendaratan besar-besaran di kepulauan utama. Bukan karena invasi itu tidak bisa dilaksanakan, tetapi karena konsekuensi yang diperkirakan sudah terlihat dengan sangat jelas. Dan dari perhitungan inilah, sebuah senjata yang belum pernah digunakan dalam sejarah manusia mulai dipertimbangkan sebagai opsi untuk mengakhiri perang. Ketika para jenderal Amerika masih memperdebatkan rencana invasi darat ke Jepang, sebuah proyek rahasia berkembang jauh dari medan tempur. Proyek ini tidak melibatkan pasukan di garis depan, tidak membutuhkan kapal perang, dan tidak dirancang untuk memenangkan pertempuran di medan terbuka. Namun justru karena itulah, dampaknya dirancang untuk melampaui semua senjata yang pernah digunakan sebelumnya. Proyek itu dikenal dengan nama Manhattan Project, program rahasia yang bertujuan menciptakan bom atom pertama di dunia. Dalam perang-perang sebelumnya, kehancuran terjadi secara bertahap. Kota dihancurkan melalui serangan berulang, pertahanan udara masih bisa melawan, dan penduduk sipil, meskipun berada dalam ancaman, masih memiliki waktu untuk menyelamatkan diri. Bom atom menghapus pola itu sepenuhnya. Senjata tersebut tidak dirancang untuk melemahkan musuh secara perlahan, melainkan untuk menghancurkan satu wilayah secara menyeluruh dalam satu ledakan. Yang membedakan bom atom bukan hanya besarnya ledakan, melainkan pada kecepatannya. Dalam sepersekian detik, suhu di pusat ledakan mencapai jutaan derajat. Panas ekstrem menyebar lebih cepat daripada kemampuan manusia untuk bereaksi. Sementara gelombang kejutnya menghancurkan bangunan, bahkan sebelum orang-orang sempat mencari perlindungan. Tidak ada fase pertempuran, tidak ada garis depan, dan tidak ada jarak aman bagi siapapun yang berada di area sasaran. Dalam logika perang, kesimpulannya sangat jelas. Satu bom cukup untuk menghancurkan satu kota. Tidak diperlukan serangan lanjutan dan tidak ada kebutuhan untuk menduduki suatu wilayah. Bom atom tidak dirancang untuk menaklukkan kota secara bertahap, melainkan menghancurkan dalam satu momen. Konsep ini menandai pergeseran besar dalam sejarah militer.
Perang tidak lagi harus dimenangkan melalui rangkaian pertempuran panjang, tetapi bisa dipaksakan melalui satu pukulan yang menentukan. Yang membuat senjata ini semakin mengerikan adalah tidak adanya sistem pertahanan yang benar-benar efektif untuk mencegahnya. Sistem peringatan dan artileri anti pesawat tidak mampu mencegah dampak ledakan setelah bom dijatuhkan. Bahkan perlindungan sipil yang dirancang untuk menghadapi bom konvensional tidak sanggup menahan panas dan tekanan ledakan atom. Dalam praktiknya, begitu bom dijatuhkan, dampaknya tidak dapat dicegah atau dikendalikan. Bagi para perencana militer Amerika, senjata ini mulai dipandang sebagai alternatif untuk menghindari invasi darat. Mereka tidak melihatnya sebagai pengganti perang, tetapi sebagai cara untuk menghindari fase perang yang paling mahal. Jika Operation Downfall berarti pertempuran berbulan-bulan di wilayah padat penduduk dengan korban besar di kedua belah pihak, bom atom dinilai berpotensi mempercepat penyerahan Jepang tanpa harus melakukan invasi darat. Namun di balik keyakinan itu, banyak hal tentang dampak bom atom yang belum diketahui. Tidak ada kota yang pernah dihancurkan oleh bom atom sebelumnya. Semua perkiraan didasarkan pada uji coba terbatas dan perhitungan ilmiah. Para pengambil keputusan memahami bahwa dampaknya akan sangat menghancurkan, tetapi mereka tidak sepenuhnya memahami apa konsekuensi jangka panjangnya, baik bagi kota yang diserang maupun bagi tatanan dunia setelahnya. Sejarawan Richard Rhodes dalam bukunya The Making of the Atomic Bomb menjelaskan bahwa pada tahap ini bom atom tidak dipandang sebagai senjata taktis, melainkan sebagai alat pemaksa politik. Tujuannya bukan sekadar menghancurkan target, tetapi mengguncang perhitungan lawan hingga mereka menyadari bahwa melanjutkan perang berarti menghadapi kehancuran yang tidak bisa dikendalikan. Dalam konteks inilah bom atom ditempatkan bukan sebagai akhir dari perang itu sendiri, melainkan sebagai alat untuk memaksa perang itu berakhir. Ia tidak menjanjikan perdamaian, tetapi menawarkan penghentian pertumpahan darah sebelum invasi darat membuka babak kehancuran yang jauh lebih luas. Setelah berbagai perhitungan mengenai waktu, korban, dan opsi lain dilakukan, keputusan pun diambil. Senjata itu disiapkan untuk digunakan secara langsung, bukan sekadar sebagai demonstrasi. Dan beberapa hari kemudian, ketika aktivitas kota berjalan seperti biasa, sebuah pesawat pengebom Amerika terbang menuju targetnya. Dalam hitungan detik setelah bom dijatuhkan, satu kota berubah selamanya. Untuk pertama kalinya, dunia menyaksikan bagaimana satu senjata dapat mengubah jalannya sejarah. Pagi hari tanggal 6 Agustus tahun 1945, keadaan di Hiroshima tampak seperti hari-hari sebelumnya. Kota itu baru saja melewati malam yang relatif tenang. Sairene serangan udara tidak berbunyi, tidak ada tanda-tanda bahaya yang mengkhawatirkan. Banyak warga melanjutkan aktivitas harian mereka, berangkat kerja, membuka toko, membersihkan rumah, atau menyiapkan sarapan untuk keluarga. Hiroshima saat itu bukan sekadar pusat militer dan administrasi, melainkan sebuah kota yang penuh dengan kehidupan warga sipil. Pagi itu, aktivitas mulai berlangsung seperti biasa. Jalan-jalan mulai ramai, tram bergerak melintasi kota, dan anak-anak bersiap berangkat ke sekolah. Tidak ada tanda-tanda bahwa pagi itu akan berbeda dari hari sebelumnya. Beberapa menit setelah pukul 8, sebuah pesawat pengebom Amerika B-29 Enola Gay terbang tinggi di atas Hiroshima. Kehadirannya tidak menimbulkan kepanikan. Warga sudah terbiasa melihat pesawat tunggal melintas di atas kota dan tidak dianggap sebagai ancaman langsung. Banyak warga bahkan tidak menyadari keberadaannya. Namun tepat pada pukul 8.15, tanpa peringatan dan tanpa suara, sebuah kilatan cahaya yang lebih terang dari matahari muncul di langit Hiroshima. Dalam sepersekian detik, panas ekstrem menyebar dari pusat ledakan. Bangunan runtuh, jalan-jalan hancur. Orang-orang yang berada di dekat pusat ledakan tewas seketika, sementara mereka yang berada lebih jauh terhempas, terbakar, atau terluka parah, bahkan sebelum mereka memahami apa yang sedang terjadi. Dalam waktu singkat, kota itu berubah menjadi puing-puing. Area yang sebelumnya dipenuhi rumah, toko, dan kantor hancur seketika.
api menyebar dengan cepat, dipicu oleh bangunan kayu dan material yang mudah terbakar. Angin panas berembus di antara reruntuhan, mempercepat kebakaran dan membuat upaya penyelamatan hampir mustahil dilakukan. Yang tersisa hanyalah manusia dalam kondisi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Banyak korban mengalami luka bakar berat, pakaian mereka hangus dan kulit mereka melepuh. Banyak yang berjalan tanpa tujuan, mencari air untuk meredakan panas dan rasa sakit. Namun sumber air rusak akibat ledakan atau terkontaminasi oleh debu dan sisa-sisa kehancuran. Rumah sakit kewalahan, sementara para dokter dan perawat ikut menjadi korban ledakan. Di tengah kehancuran itu, tidak ada yang benar-benar memahami apa yang baru saja terjadi. Para penyintas tidak mengetahui jenis senjata apa yang digunakan. Yang mereka tahu hanyalah satu hal, kota mereka hancur tanpa pertempuran, tanpa peringatan, dan tanpa kesempatan untuk melindungi diri. Namun penderitaan tidak berakhir ketika api mulai mereda. Luka para korban tidak hanya berupa kerusakan fisik yang terlihat. Pada hari-hari dan minggu-minggu berikutnya, banyak orang yang tampak selamat mulai jatuh sakit, rambut rontok, demam tinggi muncul tanpa sebab yang jelas, dan luka yang sebelumnya terlihat ringan mulai memburuk. Kematian terus terjadi, bahkan setelah kota itu tidak lagi terbakar. Dalam buku Hiroshima karya John Hersey, digambarkan bahwa para penyintas Hiroshima pada awalnya tidak memahami apa yang telah menimpa mereka. Dan dalam hari-hari berikutnya mengalami kehancuran sebagai proses yang berlarut-larut, ditandai oleh penderitaan berkepanjangan serta ketiadaan bantuan yang memadai. Yang membedakan peristiwa ini dari serangan sebelumnya adalah tidak adanya konteks pertempuran, tidak ada garis depan, dan tidak ada pasukan musuh yang bisa dilawan. Kota itu tidak hancur melalui pertempuran yang berlangsung lama, melainkan dalam satu ledakan yang terjadi dalam hitungan detik. Bagi warga sipil Hiroshima, perang tidak datang sebagai rangkaian peristiwa militer, melainkan sebagai satu peristiwa yang memisahkan hidup mereka menjadi sebelum dan sesudah ledakan. Ketika berita tentang kehancuran Hiroshima mulai menyebar, dunia luar mulai menyadari bahwa sebuah senjata yang belum pernah digunakan sebelumnya telah dilepaskan. Namun bagi mereka yang berada di dalam kota, pemahaman itu datang terlambat. Yang mereka hadapi bukanlah perdebatan strategis atau perhitungan militer, melainkan kenyataan sehari-hari tentang kehilangan, luka, dan ketidakpastian. Hiroshima menjadi kota pertama yang mengalami bentuk kehancuran baru dalam sejarah perang. Ledakannya berlangsung hanya beberapa detik, tetapi dampaknya terus dirasakan setelah ledakan itu berakhir. Dan pada akhirnya kehancuran sebuah kota tidak langsung menghentikan pertempuran. Kabar tentang kehancuran Hiroshima tiba di Tokyo dalam kondisi yang belum jelas. Laporan pertama datang secara terputus-putus, sebagian berupa kesaksian di lapangan, sebagian lagi analisis teknis yang belum terverifikasi, dan sisanya hanyalah spekulasi di tengah kekacauan birokrasi. Pemerintah pusat tidak memiliki gambaran langsung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Yang mereka tahu hanya satu hal, sebuah kota musnah oleh satu serangan udara yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Di tingkat pemerintahan pusat yang muncul pertama kali bukanlah keputusan, melainkan kebingungan. Para pejabat militer dan sipil berusaha memahami jenis senjata yang digunakan Amerika. Apakah ini senjata baru yang bisa diproduksi dan digunakan kembali, atau hanya satu bom eksperimental? Jawaban atas pertanyaan tersebut sangat menentukan apakah Jepang akan melanjutkan perang atau mengubah strateginya. Jika Amerika hanya memiliki satu bom seperti itu, maka kehancuran Hiroshima bisa dianggap sebagai peristiwa tunggal, meskipun dampaknya sangat besar. Dalam perhitungan militer, Jepang masih bisa melanjutkan perang sambil menunggu perubahan situasi. Namun jika senjata itu dapat diproduksi dan dijatuhkan berulang kali, maka Jepang menghadapi ancaman baru, ancaman yang dapat menghancurkan kota-kota lain secara berulang tanpa peringatan. Masalahnya, tidak ada jawaban pasti. Informasi yang dimiliki Jepang sangat terbatas. Hiroshima terisolasi, jaringan komunikasi lumpuh, dan banyak saksi kunci tewas dalam ledakan pertama.
Bahkan para ilmuwan Jepang sendiri belum mampu memastikan sepenuhnya sifat senjata yang digunakan Amerika. Dalam situasi seperti ini, ketidakpastian justru memperpanjang perdebatan dan menunda keputusan. Di dalam lingkaran kepemimpinan Jepang, perbedaan pandangan kembali mengemuka. Sejumlah pejabat sipil mulai melihat serangan ini sebagai tanda bahwa perang telah memasuki fase yang tidak bisa dikendalikan. Namun, pandangan itu tidak sepenuhnya diterima oleh sebagian pimpinan militer Jepang. Bagi mereka, satu serangan saja belum cukup untuk membuat Jepang menyerah atau mengubah strategi perangnya. Sebagian pimpinan militer masih meyakini bahwa posisi Jepang belum sepenuhnya runtuh. Mereka meyakini bahwa Amerika tetap harus menghadapi perlawanan besar jika ingin memaksakan akhir perang. Selama invasi darat belum terjadi, perang dianggap belum mencapai titik penentuan. Dalam pandangan mereka, Hiroshima adalah pukulan berat, tetapi Jepang masih memiliki kemampuan untuk bertahan dan melanjutkan perang. Sejarawan Tsuyoshi Hasegawa dalam bukunya Racing the Enemy mencatat bahwa setelah Hiroshima, kepemimpinan Jepang justru terjebak dalam jeda berbahaya. Tidak ada konsensus yang jelas, tidak ada langkah tegas. Waktu berlalu tanpa keputusan, karena setiap pihak menunggu kepastian yang tidak kunjung datang tentang senjata tersebut, tentang langkah Amerika berikutnya, dan tentang peran Uni Soviet yang masih belum terbuka. Sementara itu, pemerintahan Jepang terus berjalan dalam suasana yang semakin tegang. Rapat demi rapat digelar, tetapi tidak menghasilkan keputusan akhir. Beberapa pejabat sipil mulai mendorong penghentian perang, namun sebagian pimpinan militer tetap bersikeras untuk melanjutkan perlawanan. Meskipun kehancuran Hiroshima begitu dahsyat, peristiwa itu belum mampu mengubah sikap kepemimpinan Jepang secara menyeluruh. Satu fakta penting yang sering dilupakan sejarah adalah bahwa Jepang tidak menyerah setelah Hiroshima. Bukan karena kehancuran itu dianggap sepele, melainkan karena sistem pengambilan keputusan Jepang tidak bergerak berdasarkan satu peristiwa tunggal. Mengakhiri perang membutuhkan tekanan yang bukan hanya bersifat militer, tetapi juga politik dan strategis. Namun sebelum Jepang sempat menyelesaikan perdebatan itu, situasi global berubah dengan cepat. Sebuah peristiwa lain segera terjadi. Dan kali ini dampaknya tidak hanya mengguncang medan perang, tetapi juga mengguncang perhitungan politik Jepang secara keseluruhan. Pada malam 8 Agustus tahun 1945, ketika para pemimpin Jepang masih menunggu jawaban dari Moskow, sebuah pesan resmi dari Uni Soviet mengakhiri seluruh spekulasi. Tanpa peringatan, pemerintah Soviet secara resmi menyatakan perang terhadap Jepang. Dalam satu keputusan diplomatik, jalur terakhir yang selama berbulan-bulan dianggap sebagai kemungkinan jalan keluar tertutup sepenuhnya. Bagi Tokyo, ini bukan sekadar perubahan sikap diplomatik, melainkan runtuhnya seluruh strategi yang tersisa. Selama ini, Jepang berharap Uni Soviet yang saat itu masih netral bisa menjadi penengah untuk membuka negosiasi damai dengan sekutu. Deklarasi perang tersebut menegaskan bahwa harapan tersebut sejak awal tidak pernah sejalan dengan kepentingan Moskow. Dampaknya langsung terasa. Beberapa jam setelah deklarasi perang, pasukan Soviet melancarkan serangan besar-besaran ke Manchuria, wilayah yang selama ini menjadi basis utama Angkatan Darat Kwantung Jepang. Serangan ini bukan operasi terbatas, melainkan ofensif penuh yang dirancang dengan kecepatan dan skala luar biasa. Dalam hitungan hari, garis pertahanan Jepang di kawasan itu runtuh satu persatu. Selama bertahun-tahun, Angkatan Darat Kwantung dikenal sebagai pasukan elit Jepang di daratan Asia. Namun pada Agustus tahun 1945, kondisi mereka jauh dari kata ideal. Banyak pasukan terbaik telah dipindahkan ke front line, sementara peralatan berat semakin terbatas dan persiapan logistik tidak lagi memadai. Dalam kondisi itu, mereka harus menghadapi tentara Soviet yang baru saja menyelesaikan perang besar di Eropa dengan pengalaman tempur yang luas dan perlengkapan yang jauh lebih modern. Pasukan Soviet memanfaatkan situasi ini dengan sangat efektif. Mereka bergerak dengan cepat,
memotong jalur komunikasi, dan melumpuhkan pusat-pusat komando Jepang. Jepang tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyusun ulang pertahanan. Wilayah yang selama ini dianggap sebagai benteng terakhir di Asia Daratan runtuh dalam waktu singkat. Ancaman dari Soviet berbeda dari tekanan Amerika. Jika Amerika menghancurkan kota-kota Jepang melalui pemboman dan ancaman invasi, Uni Soviet datang dengan risiko yang sama serius, pendudukan. Bagi kepemimpinan Jepang, kemungkinan pasukan Soviet memasuki wilayah kekaisaran membawa konsekuensi politik yang jauh lebih berbahaya. Pendudukan Soviet berarti hilangnya kendali Jepang atas masa depan mereka. Ini bukan sekadar kekalahan militer, tetapi juga kemungkinan runtuhnya struktur negara yang masih ingin dipertahankan, termasuk posisi kaisar dan sistem pemerintahan. Bagi para pemimpin di Tokyo, apa yang terjadi di Eropa Timur setelah masuknya tentara Soviet menjadi peringatan yang jelas. Sejarawan David Glantz dalam bukunya The Soviet Strategic Offensive in Manchuria menjelaskan bahwa serangan ke Manchuria dirancang bukan hanya untuk mengalahkan Jepang, tetapi untuk memastikan Uni Soviet ikut menentukan hasil akhir perang di Asia. Dengan bergerak cepat, Moskow ingin memastikan bahwa mereka hadir sebagai pemenang, bukan sebagai penonton dalam penyusunan tatanan pasca perang. Di Tokyo, kabar tentang deklarasi perang dan jatuhnya pertahanan di Manchuria mengguncang pusat pengambilan keputusan. Tidak ada lagi ruang untuk menunda. Tidak ada lagi negara netral yang bisa diharapkan menjadi penengah. Jepang kini menghadapi tekanan dari dua kekuatan besar sekaligus, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika menekan Jepang melalui pemboman udara dan blokade laut. Uni Soviet menyerang dari darat di Asia Timur. Di antara dua tekanan ini, Jepang kehilangan ruang manuver yang selama ini masih coba dipertahankan. Pilihan yang tersisa semakin sempit dan setiap jam yang berlalu hanya memperburuk posisi negara tersebut. Masuknya Uni Soviet ke dalam perang bukan sekadar peristiwa tambahan. Langkah ini memutus keseimbangan terakhir yang masih dimiliki Jepang. Jika sebelumnya Jepang masih bisa berharap mengatur akhir perang, kini inisiatif sepenuhnya berada di tangan pihak lawan. Pada pertengahan Agustus 1945, Jepang berada dalam posisi yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya, tertekan dari udara, laut, dan darat sekaligus. Pilihan yang tersisa bukan lagi tentang bagaimana memenangkan perang, tetapi bagaimana mengakhiri kekalahan. Pada pagi 9 Agustus 1945, Jepang berada dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Di Tokyo, para pemimpin belum mencapai kesepakatan setelah kehancuran Hiroshima. Perdebatan masih berlangsung di antara pejabat sipil dan militer. Sementara itu, laporan tentang serangan besar-besaran Soviet di Manchuria terus berdatangan. Di tengah tekanan yang datang dari berbagai arah tersebut, sistem pengambilan keputusan Jepang justru bergerak lambat, terikat oleh prosedur dan perbedaan pandangan yang tak kunjung mencapai kesepakatan. Di tengah kebuntuan itu, Jepang kembali diguncang oleh satu serangan besar. Kota Nagasaki menjadi sasaran berikutnya. Seperti di Hiroshima, serangan itu datang tanpa pertempuran pendahuluan, tanpa peringatan, tanpa kesempatan untuk memahami apa yang sedang terjadi. Dalam hitungan detik, sebagian besar kota hancur dan ribuan warga sipil menjadi korban. Namun yang membuat Nagasaki berbeda bukan hanya lokasinya, melainkan momen ketika serangan itu terjadi. Serangan ini terjadi ketika Jepang bahkan belum sepenuhnya memahami dampak serangan pertama. Bagi para pemimpin di Tokyo, ini merupakan pukulan yang tidak lagi bisa diabaikan. Jika sebelumnya masih ada ruang untuk menafsirkan Hiroshima sebagai peristiwa tunggal, Nagasaki membuktikan sebaliknya. Dua kota hancur dalam selang waktu yang sangat singkat. Serangan itu bukan kebetulan dan bukan pula percobaan terbatas, melainkan bagian dari strategi yang nyata. Ironisnya, serangan kedua ini terjadi bersamaan dengan runtuhnya pertahanan Jepang di daratan Asia. Laporan dari Manchuria menunjukkan bahwa pasukan Soviet bergerak cepat dan sistematis. Angkatan Darat Kwantung tidak mampu menahan serangan tersebut. Dalam waktu yang hampir bersamaan, Jepang harus menghadapi serangan nuklir dari udara dan invasi darat dari utara. Di titik inilah, waktu berubah menjadi faktor yang menentukan segalanya.
Setiap penundaan kini membawa risiko yang semakin besar. Menunda berarti membuka peluang bagi serangan bom berikutnya. Menunda berarti memberi waktu bagi pasukan Soviet untuk bergerak lebih jauh ke wilayah Asia Timur. Menunda juga berarti kehilangan kesempatan untuk memengaruhi syarat akhir perang. Untuk pertama kalinya, para pengambil keputusan di Tokyo dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka bukan lagi pihak yang mengendalikan jalannya perang. Nagasaki memperjelas satu kenyataan pahit. Tidak ada lagi ruang untuk menunggu informasi tambahan atau berharap situasi berubah dengan sendirinya. Tekanan kini datang bersamaan, memperburuk keadaan dan bergerak jauh lebih cepat daripada kemampuan Jepang untuk meresponsnya. Sejarawan Richard B. Frank dalam bukunya Downfall, The End of the Imperial Japanese Empire, menekankan bahwa pada titik ini, kepemimpinan Jepang tidak lagi mempertimbangkan satu peristiwa secara terpisah. Keputusan yang harus diambil lahir dari gabungan kehancuran kota, ancaman invasi, dan risiko pendudukan asing. Nagasaki bukan pemicu tunggal, tetapi bagian dari rangkaian tekanan yang kini mencapai titik maksimum. Setelah Nagasaki, yang berubah bukan sekadar penilaian militer, melainkan kesadaran bahwa setiap pilihan yang tersisa membawa konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Melanjutkan perang berarti menerima kehancuran yang semakin luas. Mengakhiri perang berarti menghadapi kenyataan pahit yang selama ini dihindari. Pada hari itu, keputusan tidak bisa lagi ditunda. Perdebatan panjang tanpa keputusan tidak lagi dapat dipertahankan. Tekanan militer dan politik telah mencapai tingkat yang memaksa para pemimpin Jepang untuk menentukan arah, bukan sekadar memperpanjang diskusi. Dan malam itu, Jepang memasuki salah satu momen paling menentukan dalam sejarahnya. Ketika keputusan yang diambil tidak lagi menyangkut strategi perang, tetapi masa depan negara itu sendiri. Pada malam 9 Agustus tahun 1945, Jepang menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukan karena satu peristiwa tunggal, melainkan karena semua tekanan datang secara bersamaan. Dua kota telah hancur, pertahanan di Manchuria runtuh, dan hilangnya jalur diplomasi membuat penundaan tak lagi mungkin dipertahankan. Sidang darurat digelar di Tokyo. Para pemimpin sipil dan militer berkumpul untuk satu tujuan, menentukan apakah perang akan dilanjutkan atau dihentikan. Namun sejak awal, sidang itu tidak mencapai kesepakatan karena para pemimpin terbelah dalam dua pandangan yang saling bertentangan. Sebagian pejabat meyakini bahwa mengakhiri perang adalah satu-satunya cara mencegah kehancuran lebih besar. Sebaliknya, kelompok militer garis keras masih menolak menyerah tanpa jaminan yang melindungi struktur negara dan posisi kaisar. Perdebatan berlangsung intens, tetapi tidak menghasilkan keputusan. Setiap argumen segera ditolak oleh pihak lain, sehingga sidang tersebut tetap terjebak dalam kebuntuan. Sistem pengambilan keputusan Jepang yang dirancang untuk menjaga keseimbangan kini justru menciptakan kebuntuan di saat keputusan cepat sangat dibutuhkan. Di tengah kebuntuan inilah, satu figur yang selama ini berada di atas perdebatan politik mulai dipandang sebagai penentu terakhir, Kaisar Hirohito. Secara konstitusional, Kaisar bukan pengambil keputusan harian, namun dalam praktiknya, otoritas moral dan simboliknya melampaui semua lembaga negara. Ketika seluruh mekanisme politik gagal menghasilkan keputusan, satu-satunya jalan untuk memecah kebuntuan adalah campur tangan langsung dari sang kaisar. Malam itu, Kaisar Hirohito menerima laporan lengkap mengenai situasi perang. Ia mendengar tentang kehancuran kota-kota, tentang kondisi rakyat, dan tentang risiko yang akan dihadapi Jepang jika perang diteruskan. Tidak ada bahasa propaganda, tidak ada optimisme palsu. Yang tersisa hanyalah penilaian atas kenyataan yang ada. Keputusan itu disampaikan secara singkat dan jelas. Hirohito menyatakan bahwa perang harus dihentikan. Bukan karena Jepang tidak lagi mampu bertempur, tetapi karena melanjutkan perang berarti membawa bangsa ini menuju kehancuran yang lebih besar.
Namun keputusan tersebut tidak langsung diterima oleh semua pihak. Pada malam 14 Agustus tahun 1945, beberapa jam setelah keputusan untuk menerima penyerahan diambil, sekelompok perwira muda Angkatan Darat melancarkan upaya terakhir untuk membatalkannya. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Insiden Kyujo. Mereka berusaha menguasai istana kekaisaran di Tokyo dan mencari rekaman pidato Kaisar Hirohito yang dijadwalkan disiarkan ke seluruh negeri pada 15 Agustus. Tujuan mereka jelas, mencegah rakyat Jepang mendengar langsung keputusan Kaisar untuk mengakhiri perang. Namun gerakan tersebut tidak memperoleh dukungan dari pimpinan militer tertinggi. Para jenderal senior menolak terlibat dan tetap mematuhi keputusan resmi. Tanpa legitimasi dan tanpa dukungan luas di tubuh angkatan bersenjata, upaya itu kehilangan arah. Menjelang fajar 15 Agustus, percobaan kudeta tersebut runtuh. Rekaman pidato Kaisar tetap diamankan, dan beberapa jam kemudian, untuk pertama kalinya dalam sejarah, suara Kaisar disiarkan langsung kepada rakyat Jepang, mengumumkan bahwa perang telah berakhir. Sejarawan Herbert P. Biggs dalam bukunya Hirohito and the Making of Modern Japan menjelaskan bahwa momen ini menandai pergeseran paling penting dalam sejarah Jepang modern. Ketika otoritas simbolik Kaisar digunakan bukan untuk mendorong perang, melainkan untuk menghentikannya. Keputusan itu tidak lahir dari satu tekanan saja, tetapi dari akumulasi risiko yang akhirnya melampaui batas yang bisa diterima. Menjelang fajar, arah Jepang telah ditentukan. Perang memang belum secara resmi berakhir, tetapi keputusan terpenting sudah dibuat. Jepang akan menerima penghentian perang dengan konsekuensi politik dan psikologis yang sangat mahal. Malam itu terasa panjang bukan karena hitungan jamnya, melainkan karena beratnya keputusan yang harus diambil. Dalam satu malam, arah kebijakan Jepang berubah secara mendasar. Dari mempertahankan perang menjadi menerima akhir perang. Ketika fajar menyingsing, satu pertanyaan besar muncul di hadapan bangsa itu. Apa arti menyerah bagi negara yang selama bertahun-tahun membangun identitasnya di atas keteguhan untuk tidak menyerah? Keputusan Jepang untuk menghentikan perang sering disalahpahami sebagai tanda bahwa negara itu sudah sepenuhnya lumpuh dan tidak lagi mampu bertempur. Namun situasinya tidak sesederhana itu. Pada Agustus tahun 1945, Jepang masih memiliki pasukan, persenjataan, dan kemampuan untuk melanjutkan perlawanan, terutama jika perang berlanjut ke fase invasi darat. Di Kepulauan Utama, militer telah menyiapkan rencana pertahanan besar-besaran, termasuk mobilisasi tentara reguler dan warga sipil. Persediaan senjata memang terbatas, tetapi struktur komando masih berjalan dan semangat perlawanan belum sepenuhnya runtuh. Jika perang berlanjut, pertempuran kemungkinan besar akan terjadi di wilayah padat penduduk, melibatkan kota-kota besar dan jutaan warga sipil. Namun disinilah inti persoalannya, kemampuan untuk terus bertempur tidak sama dengan kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan negara. Melanjutkan perang berarti menerima risiko kehancuran yang lebih besar. Setiap hari tambahan membuka kemungkinan rusaknya infrastruktur vital, runtuhnya tatanan sosial, dan bertambahnya korban sipil dalam jumlah yang sangat besar. Ancaman tidak hanya datang dari serangan udara Amerika atau invasi Soviet, tetapi juga dari potensi pembagian wilayah oleh lebih dari satu kekuatan asing. Bagi para pemimpin yang mendukung penghentian perang, pertimbangannya bukan sekadar soal kehormatan militer, tetapi soal kelangsungan negara. Struktur kekaisaran, sistem pemerintahan dan stabilitas sosial hanya mungkin dipertahankan jika perang dihentikan sebelum semuanya runtuh. Dalam pertimbangan tersebut, menyerah bukan dipandang sebagai kegagalan total, melainkan sebagai langkah untuk menjaga agar struktur negara tidak runtuh sepenuhnya. Sejarawan Richard B. Frank dalam bukunya Downfall, The End of the Imperial Japanese Empire menjelaskan bahwa pada tahap akhir perang, pilihan Jepang bukanlah antara menang atau kalah, melainkan antara kehancuran terbatas atau kehancuran menyeluruh. Dalam kondisi seperti itu, menghentikan perang menjadi pilihan dengan kerugian paling kecil, meskipun tetap membawa konsekuensi berat. Keputusan tersebut juga menandai perubahan mendasar dalam cara negara memandang pengorbanan.
Selama bertahun-tahun, perang dijalankan dengan asumsi bahwa pengorbanan tanpa batas adalah bagian dari kewajiban nasional. Namun pada Agustus tahun 1945, logika itu mulai dipertanyakan. Kepemimpinan Jepang akhirnya mempertimbangkan bahwa kelanjutan perang tidak lagi memberikan keuntungan strategis yang sebanding dengan penderitaan yang ditimbulkan. Menyerah tidak menghapus penderitaan yang sudah terjadi. Ia tidak mengembalikan kota yang hancur atau nyawa yang hilang. Namun keputusan itu menghentikan kemungkinan kehancuran lanjutan yang dapat meruntuhkan fondasi negara secara keseluruhan. Dalam pengertian inilah menyerah bukan berarti Jepang tidak bisa melawan. Jepang masih bisa bertempur, namun melanjutkan pertempuran berarti mempertaruhkan keberlangsungan negara itu sendiri tanpa kepastian bahwa struktur politik dan sosialnya akan tetap utuh setelah konflik berakhir. Dan itulah makna sebenarnya dari keputusan tersebut. Bukan karena Jepang telah kehabisan kekuatan militernya, melainkan batas yang sengaja dipilih agar Jepang tetap bertahan sebagai sebuah bangsa. Selama puluhan tahun, akhir Perang Dunia Kedua sering diringkas menjadi satu penjelasan sederhana. 2 bom atom mengakhiri perang. Narasi itu mudah dipahami, mudah diingat, dan mudah diceritakan ulang. Namun penjelasan itu tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan yang dihadapi Jepang saat itu. Peristiwa Agustus tahun 1945 bukanlah hasil dari satu keputusan tunggal atau penggunaan satu jenis senjata. Akhir perang terbentuk dari akumulasi tekanan yang datang hampir bersamaan. Kehancuran kota-kota, kebuntuan politik internal, runtuhnya harapan diplomasi melalui Uni Soviet, dan masuknya kekuatan baru ke dalam konflik. Setiap peristiwa membuat pilihan Jepang semakin terbatas, hingga akhirnya keputusan tidak bisa lagi ditunda. Sejarah sering kali terlihat seperti rangkaian peristiwa besar yang bergerak dengan sendirinya. Namun, di balik setiap peristiwa itu terdapat individu-individu yang harus mengambil keputusan dalam kondisi yang serba terbatas, dengan informasi yang tidak lengkap, tekanan waktu yang mendesak, dan konsekuensi yang belum sepenuhnya dapat diprediksi. Keputusan-keputusan itulah yang membentuk arah sejarah, bukan sebaliknya. Bom atom memang mengubah cara perang dijalankan. Dampaknya besar dan kehancurannya belum pernah terjadi sebelumnya. Namun sebuah teknologi bukan satu-satunya faktor yang menentukan. Ia selalu digunakan dalam konteks politik, strategi militer, dan penilaian para pemimpin politik dan militer saat itu. Pada akhirnya yang menentukan bukan hanya daya hancur senjata, tetapi bagaimana manusia menafsirkan dan merespons ancaman tersebut. Perang Dunia Kedua berakhir bukan karena satu kota hancur, melainkan karena seluruh jalur alternatif telah tertutup. Tidak ada lagi ruang diplomasi, dan penundaan hanya memperbesar risiko. Setiap pilihan yang tersisa mengandung konsekuensi yang semakin berat, hingga menghentikan perang menjadi satu-satunya langkah yang masih memungkinkan untuk membatasi kerugian. Disitulah letak pelajaran terpentingnya. Teknologi akan terus berkembang, dan bentuk peperangan akan terus berubah. Namun dilema yang dihadapi manusia tetap sama. Bagaimana memilih di antara opsi-opsi yang sama-sama berat dan kapan harus mengambil keputusan sebelum konsekuensinya menjadi tidak terkendali. Hiroshima dan Nagasaki tidak menjadi akhir perang hanya karena kekuatan bom atom, melainkan karena pada saat itu pilihan para pemimpin dunia semakin terbatas.